Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok FRI 13 yaitu dengan nama company kita yaitu Gradesi. Di mana di sini kita pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan final report dari PFT dan juga Tekmi. Oke, tanpa basa-basi lagi, di sini ada presenter yaitu Denisa Maharani dan juga Sinta dan juga saya sendiri Galedia Soyut. Boleh dilanjut ya ke slide kedua. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana our company-nya yaitu di mana Gradesi Company ini berdiri di sektor manufaktur dengan multifunction board with solar system, di mana kita memiliki visi untuk menjadi perusahaan dengan penyedia papan tulis yang multifungsi dan juga memiliki inovasi serta berkualitas. Adapun juga misi yang kita miliki yaitu menjaga kualitas dan juga mengembangkan produk dengan inovasi lain. Lanjut. Adapun sektor yang kita capai di mana yang pertama ada segmenting, di mana di sini kita bagi menjadi 4, yaitu ada geografis, demografis, sosiografis, dan behavior. Di mana kalau di geografisnya itu multifunction board ini dijual untuk seluruh wilayah Indonesia. Kalau demografisnya itu produk ini disesuaikan sesuai dari umur, yaitu anak yang baru berusia 4 sampai 12 tahun. Adapun jadi psikografis yaitu multifunction board ini dijual untuk anak-anak yang berada di keluarga menengah ke bawah. Lalu juga ada behaviornya yaitu produk ini untuk anak-anak yang ingin mengembangkan kemampuan menghitung, membaca, dan menulis, dan juga mengingat. Adapun targeting yang kita pilih itu di mana kita perusahaan kami menggunakan specialization produk. Karena perusahaan kami hanya menjual satu macam produk dan tidak ada produk yang lain. Produk ini juga hanya memiliki variasi warna tidak banyak. Lalu juga ada positioning di mana multifunction board kita juga adalah alat bantu ajar yang mudah digunakan di sektor pendidikan sehingga memiliki tagline yaitu membantu proses belajar lebih mudah. Dengan adanya tagline tersebut, maka produk multifunction board system ini dapat didiskusikan kepada konsumen. Lanjut. Adapun market mix-nya, di mana yang pertama itu produk, di mana multifunction board ini produk yang dikembangkan dari papan tulis biasa, lalu kita kombinasikan dengan sempoa, lalu juga ditambah poster-poster, lalu juga ada flash, di mana flashnya itu perusahaan manufaktur kita memiliki gudang untuk menyimpan persediaan produk serta bahan baku yang berlokasi di Jalan Sekelimus 12 nomor Buah Batu, Kota Bandung. Adapun promosinya, di mana promosi kita melakukan dengan mendatangi event-event ataupun seminar yang ada pada suatu pendidikan, lalu juga pada pameran juga. Lalu kita menjual dengan price yang lumayan bisa dijangkau oleh semua kalangannya, di mana dengan kualitas yang kita punya dan juga inovasi yang sudah kita buat juga ini sangat terjangkau yaitu seharga 400.000. Next akan dilanjutkan oleh Denisa. Lalu untuk strategi dan rencana pemasarannya ini kami mengandalkan event dan sosial media, di mana event itu kami gunakan sebanyak 10 dan sosial media itu kita 50 kali. Nah, untuk unitnya ini adalah waktu dan cost per unitnya ini untuk event seharga Rp200.000 dan total cost-nya ini 2 juta. Untuk sosial media ini cost per unitnya itu Rp25.000 dan total cost-nya itu Rp1.250.000. Lalu ada sales, marketing, and advertising yang telah kita akumulasikan dari tahun 2022 hingga 2026 sekitar dari Rp225.000 hingga Rp243.000 untuk total dari event dan juga sosial medianya. Untuk market breakdown ini ada potensial market, di mana perusahaan kami memiliki market dari bidang pendidikan. Lalu ada available market, di mana multifunction board with solar system ini adalah produk yang memiliki fungsi sebagai papan tulis dan alat belajar yang dilengkapi oleh sempoa hitung dan abjad. Lalu ada juga poster solar systemnya. Lalu ada target market, di mana target market kita ini di bidang pendidikan untuk anak-anak belajar di usia 4 hingga 12 tahun. Lalu ada level of competition, di mana
perusahaan kami ini mewakili oligopoli karena hanya memproduksi satu produk saja dan hanya ada pilihan warna. Untuk rencana produksinya ini, kita dari selling volumenya itu di tahun 2022 memiliki 1.514, tahun 2023 hingga 2026, atau di setiap tahunnya kami hanya menaikkan 2 saja. Untuk production volumenya juga sama, dari tahun 2022 kita 1.530 dan tiap tahun ke tahunnya hanya menaikkan 2 saja. Untuk total direct material cost-nya ini di tahun 2022 sekitar 670 juta 721.760 ribu rupiah. Dan di indirect-nya itu di tahun pertama di 2.512.500 rupiah. Dan ke tahun berikutnya itu harganya makin meningkat. Untuk rencana sumber daya manusianya ini adalah struktur organisasi yang dimana kita belum merekrut atau belum membuka lowongan pekerjaan. Lalu untuk yang ini adalah struktur organisasi di mana kita telah menambahkan pekerja-pekerja, contohnya di marketing and sales general manager-nya itu di bawahnya ada marketing and sales supervisor dan juga ada staff-nya. Lalu di tiap departemennya ini kita memiliki staff dan operator. Untuk proyeksi keuangannya, di gradasi ini persen profitnya itu kita di tahun pertama sebesar 50% dan tahun selanjutnya kita naikkan dari 55% hingga 65%. Untuk selling cost rounding per produknya itu kita dapatkan Rp469.000 di tahun pertama dan tahun kedua dan tahun terakhirnya di Rp628.000. Untuk profit loss-nya, di total income atau yang ada di sales revenue-nya ini di tahun pertama kita mendapatkan sekitar Rp2.292.897.885 dan di tahun terakhir atau di tahun ke-2026 kita mendapatkan Rp3.497.330. Untuk total direct cost-nya ini kita di 1M Rp236.065.760 di tahun 2022 dan di tahun 2026 ada 1M Rp487.867.423.000. Untuk total overhead factory cost-nya ini di Rp584.510.451. Untuk harga pokok produksinya ini dibanderol dengan 1M Rp820 juta di tahun pertama dan di tahun 2026 ini dibanderol 2M 226 juta. Lalu ada di gross profit-nya ini Rp909 juta di tahun 2022 dan di tahun 2026 itu ada 1M 411 juta. Lalu untuk operational cost-nya ini ada di Rp666 juta. Dan untuk EBIT atau earning before interest dan tax-nya itu di Rp242 juta. Untuk interest expenses-nya ini ada di Rp11 juta. Dan earning before tax-nya ini ada di Rp231 juta. Dan untuk tax-nya ini 1% per tahun, di mana tahun pertama itu ada Rp2.317.000. Lalu ada earning after interest and tax-nya ini di Rp229 juta di tahun pertama. Lalu untuk di balance sheet-nya ini bisa dilihat akurasi dari current asset-nya. Lalu ada intangible asset, total fixed asset, total fixed and intangible asset. Lalu ada liabilities dan owner equities-nya ini di total liabilities-nya. Lalu ada total owner equities-nya juga. Nah, kita langsung masuk ke analisis kelayakan. Untuk analisis kelayakan ini bisa dilihat NPV dan PBP-nya ini
berdasarkan hasil yang telah kita hitung, company kita berada di estimasi cash flow-nya ini di tahun 2025 itu lebih dari 305 juta rupiah. Lalu untuk PBP-nya ini, dari hasil yang telah dikalkulasikan, company ini membutuhkan 3,20 year to pay back the modal. Jadi dibutuhkannya itu 3,20. Lalu untuk BEP-nya ini sendiri kita ada di 0,6 atau dibulatkan menjadi 1 tahun. Jadi untuk 1 tahun itu kita sudah mendapatkan keuntungan sekitar 684 juta. Nah, untuk IRR-nya ini bisa dilihat untuk NPV yang pertama itu ada 577 juta dan NPV keduanya itu minus 940 juta. Di mana berdasarkan hasil kalkulasinya ini MARR per IRR itu lebih yang kita butuhkan itu sekitar 16,01. Jika melebihi itu maka hasilnya akan minus karena NPV kedua itu kita menggunakan 17%. Lalu untuk BCR-nya ini feasibility-nya ini kita ada di 1,17 untuk benefit dari yang kita punya ini. Lanjut ke increase raw material yang 25% ini dan 26% yang telah kita hitung dan bisa balance. Yang 25% itu kita memiliki keuntungan 19.994.000 dan yang 26% ini kita mengalami pengurangan atau kerugian di 6.581.000. Jadi berdasarkan perhitungan sensitivitas bahan bakunya ini diperoleh hasil kenaikan harga bahan baku sebesar 25%. 25% dan sehingga perusahaan memiliki keuntungan sebesar 19 juta. Namun jika kenaikan harga bahan baku di 26%, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 6.581. Maka dapat dikatakan bahwa kenaikan bahan baku ini terhadap bahan baku itu tidak boleh melebihi dari 25%. Jika melebihi itu, maka akan mengalami kerugian. Lalu untuk analisis kelayakan yang selling product ini, kita menggunakan 5% dan 6% dari trial and error-nya. Berdasarkan analisis sensitivitasnya ini, harga penjualan didapatkan produk sangat sensitif terhadap kenaikan harga, bahkan jika harga penjualan diturunkan 5,59% saja, jika dinaikkan 5,59% saja, perusahaan akan mengalami kerugian karena dari 5% ini kita mendapatkan keuntungan sebesar 72.742.000 dan jika dinaikkan menjadi 6% maka mengalami kerugian 50.488.000. Selanjutnya masuk ke tata letak yang akan dijelaskan oleh Grady lagi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Di mana di sini kita memiliki 3 lokasi, yaitu di mana Kota Bandung, Kota Bogor, dan juga Kota Garut. Untuk selisih jarak yang kita miliki, yaitu di mana jarak supplier antara tiap kota kepada supplier kita itu kita di angka 111 km rata-ratanya, di mana kita hanya selisih perbedaan antara 5 sampai 7 km. Jadi 111,5, 6 dan baik 7. Oke, lanjut untuk ke slide selanjutnya. Untuk pemilihan lokasi dengan faktor rating, yaitu
Di sini kita memiliki beberapa faktor, yaitu yang pertama ada UMK, land cost, available land, supplier distance, struktur yang memadai, akses transportasi, potensi pasar, dan sumber daya alam. Nah, kita itu yang kita memilih Kota Bogor, di mana yaitu kita melihat hasil akhirnya itu yang kita pilih yaitu Kota Bogor. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya, Sinta. Next dan ke routing sheet. Oke, lanjut ke routing sheet. Di sini bisa kita lihat untuk demand itu yang kita dapatkan sebanyak 1.514 unit per tahunnya. Di mana demand ini kita dapatkan dari forecasting 12 periods di modul teknis sebelumnya yang sudah kita lakukan. Lalu untuk working days in one year-nya itu kita dapatkan 240 hari per tahunnya, di mana hasilnya itu kita dapatkan dari working day per week dikali 48. 48 itu merupakan jumlah minggu kerja aktif dalam 1 tahun. Untuk working hour-nya itu kita dapatkan setiap pekerja memiliki waktu kerja sebanyak 9 jam per hari, dan untuk working day per week-nya itu sebanyak 5 hari per minggu, di mana pekerja bekerja dari hari Senin hingga Jumat. Next. Masuk ke tabel berikutnya. Untuk kolom operasi, nama fasilitas, waktu pemrosesan, efisiensi mesin, dan defect. Pada tabel routing sheet ini didasarkan pada OPC yang sudah kita buat pada modul sebelumnya. Untuk dimensi itu kita sesuaikan dengan ukuran produk. Untuk volume kita dapatkan dari ukuran produk, semisal dimensinya itu 100 dikali 1 dikali 100, maka untuk semuanya itu dikalikan dan didapatkan hasilnya itu 10.000 untuk volume si produknya. Lalu ada scrap, itu menggunakan rumus 1 dikurangin volume setelah diproses dibagi dengan volume awal, lalu dikalikan dengan 100%. Untuk kolom theoretical machine capacity itu didapatkan dari perhitungan lot size dikali 60 dikali working hour per processing time. Dan actual machine capacity-nya itu kita dapatkan dari hasil theoretical machine capacity dikalikan dengan efisiensi. Untuk mengisi amount of actual machine didapatkan dari jumlah mesin yang dimiliki pada perusahaan saat ini. Lalu untuk mengisi required production amount dan prepared production amount, perhitungannya itu kita mulai pada saat proses terakhir di proses produksi. Untuk perhitungan prepared production amount itu kita menggunakan rumus round up dikalikan dengan required production amount dibagi 1 dikurangin scrap yang kita dapatkan dari kolom scrap, dikurangin dengan looping proses, di mana looping proses ini merupakan proses yang dilakukan secara berulang. Next. Lanjut ke stacking maksimum. Di sini kita mencari tahu stacking maksimum dulu. Untuk hasil tabel ini kita dapatkan dari hasil perhitungan yang sudah kita susun, kecuali data dari REC dan GBBP. Next then. Untuk MHE terpilihnya itu kan 1. Sebelumnya itu kita udah melakukan pengulangan menggunakan Gantt chart yang didapatkan hasilnya itu 1 dan 11. Next then. Nah, kenapa terpilihnya 1? Itu dikarenakan kita mengambil waktu yang paling minimum. Next. Untuk jumlah frekuensi itu kita dapatkan dari perhitungan round up dikalikan dengan angka terbesar dari prepare production di routing sheet, lalu dibagi dengan maksimum unit lot. Maka kita dapatkan hasilnya seperti pada tabel ini. Nah, untuk FTC yang ini di next aja. Nah, untuk di FTC, sebelum kita mencari FTC atau from to chart, kita itu harus mencari tahu dulu perhitungan material cost-nya. Seperti yang ada di slide ini, untuk travel distance-nya itu kita dapatkan dari jarak tempuh penanganan material yang udah kita cari di modul sebelumnya.
Untuk material handling cost per meter, kita dapatkan dari perhitungan peralatan material handling. Baru kita cari material handling cost-nya menggunakan rumus travel distance of material handling dikalikan dengan si material handling cost per meternya. Nah, setelah semuanya selesai mencari perhitungan material cost-nya, kita dapat melanjutkan perhitungan menggunakan from to chart. Di sini tinggal kita sesuaikan aja dengan perhitungan material cost-nya. Next, then. Nah, contohnya dari REC ke GBBU. Kita hitung semua proses dari REC ke GBBU. Di tabel sebelumnya, REC ke GBBU itu ada 3 proses untuk papan tulis, penyangga bawah papan, dan list papan tulis. Maka dari ketiga GBBU itu kita jumlahkan dan dapatkan hasilnya sebesar 3.510. Setelah semua tabel sudah terisi, lalu kita hitung cost-nya. Untuk hasil penjumlahan cost yang keluar pada setiap stasiun kerja itu harus sama dengan penjumlahan total cost yang masuk pada setiap stasiun kerja. Nah, itu kita dapatkan hasilnya sebesar Rp204.014. Next. Untuk initial layout setelah ARC. Di sini kita buat initial layout yang sudah disesuaikan sama area allocation diagram atau AAD. Untuk ukuran setiap fasilitas itu berdasarkan tabel fasilitas lantai produksi. Contohnya itu kayak fasilitas O. Itu memiliki panjang 6 meter dan lebarnya itu 10 meter. Maka kita buat layoutnya 6 dikali 10 meter seperti pada tabel yang ada di slide. Begitu juga dengan fasilitas lainnya dan didapatkan initial layoutnya seperti yang ada di gambar slide ini. Next. Yang terakhir itu final layout. Setelah semua perhitungan udah kita lakukan, yang terakhir itu kita lanjutkan perhitungan menggunakan WinQSB untuk mencari perbaikan layout dari yang udah ada. Nah, perhitungan ini tuh gunanya menggunakan algoritma Craft yang tujuannya itu untuk membuat minimasi cost. Makanya yang terpilih itu cost yang paling terkecil. Nah, didapatkanlah final layout-nya seperti ini. Lalu ini adalah final layout yang telah kita buat menggunakan SketchUp dan kita render. Dari sini kita bisa melihat pabrik yang telah kita buat ini, dan kita masuk ke pintu masuknya ini langsung ke lantai produksi, dan juga ada GBBU, GBBP, dan juga REC. Dari lantai produksi ini, kita bisa langsung masuk ke warehouse. Nah, ini adalah warehouse yang telah kita buat. Dari warehouse ini kita masuk ke shipping. Dari shipping ini bisa kita lihat additional fasilitas yang kita punya itu ada parkiran, dari sini juga kita bisa lihat ada 2 ruangan, yaitu ada kantor utama dan juga ruangan untuk meeting yang bisa melihat langsung ke arah lantai produksi. Nah, di sini itu ada toilet yang kita buat juga untuk karyawan-karyawan. Lalu dari keluar ini ada tangga utama untuk mengakses kantor. Nah, di luar sini ada
kantin atau daerah istirahat untuk pegawai maupun karyawan yang ada di gradasi ini. Sekian dari FRI 13. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.